dari kelompok tablik 1. Sebelum itu kami perkenalkan diri, nama saya Iwan Masuki. Nama saya Fikri Arjo Lazar. Nama saya Keisha Media Putri. Nama saya Nawa Ganes Lairdi. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang apa itu tablik. Yang pertama, pengertian tablik. Tablik berasal dari bahasa Arab yang berarti menyampaikan. Dalam Islam, tablik ialah kewajiban untuk menyampaikan suatu ajaran tentang agama melalui lisan, tulisan, ataupun perbuatan. Yang kedua yaitu dalil nakli tentang tablik. Dalil ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 67 yang artinya sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu. Tiga yaitu ketentuan tablik. Mempunyai 3 ketentuan. Yang pertama yaitu kewajiban seorang muslim yang dapat memenuhi tablik sesuai dengan kemampuan. Yang kedua yaitu isinya harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan harus jelas dan benar sesuai dengan faktanya. Yang ketiga yaitu sikapnya harus bijak, santun, dan sesuai yang audiens inginkan. Apalagi materinya itu harus sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang terjadi di lingkungan. Materi keempat yaitu tata cara tablik. Yang pertama, persiapan. Persiapan ini kuasai materi dan pahami audiens. Yang kedua, penyampaian. Gunakan bahasa yang sederhana dan yang mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, metode. Metodenya terbagi 3. Yang pertama ada metode lisan, yang kedua metode tulisan, yang ketiga metode perbuatan. Dan yang terakhir adalah penutupan. Ajak audiens untuk memahami dan mendoakan agar tabliknya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah para Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita semua. Saudara-saudariku sekalian, topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pacaran. Fenomena ini sudah sering terjadi atau lumrah yang ada di kalangan remaja saat ini. Namun, apakah pacaran sesuai dengan ajaran Islam? Tidak. Mari kita bahas sama-sama. Oke, selanjutnya soal pertama, apa sih itu pacaran? Pacaran dalam pemahaman umum adalah suatu hubungan antara 2 orang yang berbeda jenis kelamin yang saling mengenal lebih dekat dan biasanya melibatkan aspek emosional, fisik, dan sosial. Hubungan ini seringkali diwarnai dengan perasaan suka, sayang, dan ketertarikan. Namun, dalam pandangan Islam, pengertian pacaran perlu dilihat lebih lanjut. Pacaran dalam konteks modern seringkali diartikan sebagai proses saling mengenal sebelum nikah. Namun, seringkali juga melibatkan interaksi fisik yang berlebihan, bahkan hingga berzina. Astagfirullahaladzim. Pacaran dalam Islam, tidak ada istilah pacaran dalam Islam secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis. Yang ada adalah konsep ta'aruf atau perkenalan yang dilakukan dengan tujuan pernikahan dengan batasan-batasan yang jelas. Lanjut dengan soal kedua, hukum pacaran dalam Islam. Hukum dalam Islam, pacaran umumnya dianggap haram atau dilarang. Alasannya, yang pertama, mendekati zina. Pacaran seringkali melibatkan interaksi yang terlalu dekat antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, yang dapat memicu godaan meningkatkan risiko perbuatan zina. Yang kedua, bukan budaya Islam. Konsep pacaran seperti yang dikenal saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya barat dan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, tidak ada dasar yang jelas. Islam tidak memberikan panduan yang jelas tentang pacaran, namun memberikan batasan-batasan yang ketat dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Alternatif yang dianjurkan oleh Islam. Islam menganjurkan cara yang lebih baik untuk mengenal calon pasangan, yaitu melalui proses ta'aruf. Ta'aruf itu adalah proses perkenalan yang dilakukan oleh tujuan pernikahan dengan melibatkan keluarga dan pihak ketiga yang dipercaya. Pentingnya menjaga batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Islam menekankan pentingnya menjaga batasan seperti tidak berduaan, hindari situasi di mana hanya ada 2 orang berlawan jenis dalam satu ruangan. Yang kedua, menjaga perkataan. Hindari perkataan yang dapat menimbulkan fitnah atau kesalahpahaman. Yang ketiga,
menjaga pandangan. Hindari melihat bagian tubuh yang bukan mahram. Meskipun pacaran dianggap haram dalam Islam, bukan berarti seseorang tidak boleh mengenal lawan jenis. Namun, cara yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Islam adalah melalui proses ta'aruf yang bertujuan untuk pernikahan. Lanjut dengan dosa pacaran dalam Islam. Dalam Islam, pacaran umumnya dianggap sebagai perbuatan yang mendekatkan diri pada zina, sebuah dosa besar. Mengapa demikian? Karena dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan merupakan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai dampak negatif dari pacaran. Dampak pertama, terganggunya ibadah dan belajar, yaitu fokus terpecah antara ibadah, belajar, dan hubungan asmara. Yang kedua, tekanan psikologis, kecemburuan, ketidakpastian, dan putus cinta dapat menimbulkan stres dan kecemasan. Tentunya, pengeluaran yang tidak perlu, biaya kencan, hadiah, dan kegiatan bersama dapat membebani keuangan. Yang keempat, rusaknya reputasi. Hubungan yang tidak sehat atau gosip dapat merusak nama baik. Yang kelima, meningkatnya risiko perbuatan zina. Interaksi yang terlalu dekat dengan kita dapat memicu godaan dan perbuatan yang melanggar norma agama. Yang keenam, menunda rencana masa depan. Fokus pada hubungan saat ini dapat menghambat pencapaian tujuan jangka panjang. Sekian saudara-saudariku sekalian, demikian sedikit penjelasan mengenai pacaran menurut pandangan Islam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang telah saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama berbenah diri dan mencari jodoh dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf banget jika ada tutur kata salah dari saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.